Maka kalau misalnya Adi Hidayat diseret kepada pemahaman Tarjih Muhammadiyah tadi, jelas salah. Jelas salah ya? Ya, jelas salah. Karena memperselisih fatwa Tarjih. Iya, karena menyelisih fatwa Tarjih Muhammadiyah ini dalam hal kunut itu. Nah, jadi itulah sobat-sobat. Jadi tidak benar ya apa yang disampaikan Muhammadiyah tidak mempermasalahkan kunut dan tahlilan. Ya. Ya justru ya Muhammadiyah mempermasalahkan dua hal ini. Karena itu di pemahaman Muhammadiyah tidak melakukan ya kunut khusus di sholat subuh dan juga tidak melakukan tahlilan ketika ada yang kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Ustadz Abi Hamdan. Beliau punya channel YouTube Abi Hamdan dan juga channel FB-nya, akun FB-nya Pak Ustadz. Abi Hamdan juga. Beliau juga orang yang konsis untuk menghadang, mengkonter pemahaman dari Salafi Wahabi. Kali ini sebenarnya bukan kita yang mau mengkanter Ustadz, bukan kita yang mau mengkanter Ustadz Endang Jaya Putra, Mujiman dan Zulkarnain Ustadz, tapi dari pengurus Muhammadiyah sendiri Ustadz. Oh, yang mengkanter itu. Iya. Kan Ustadz Adi Hidayat itu pernah menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak mempermasalahkan kunut kan seperti itu kan. Nah, ini dikomentari oleh Ustadz Muhammadiyah lainnya katanya, seperti Endang Jaya Putra yang menjadikan rujukannya Ustadz Mujiman. Ustadz Mujiman. Iya. Juga Zulkarnain El Maduri dan Heri Prat itu kan. Itu kan sama-sama tidak bisa baca kitab. Bukan hanya sama-sama, bukan hanya tidak bisa. Iya. Iya tidak bisa. Tidak bisa Ustaz. Tidak bisa baca kitab. Iya. Jadi 3 orang ini, 4 orang ya Ustaz? 4 orang. Endang Jaya Putra yang menjadikan rujukannya Ustadz Mujiman. Kemudian ketika podcast antara Heri Pras dan Ustadz Zulkarnain El Maduri kata Gusani El Kaburi ya. Nah, mari kita dengarkan Ustadz bagaimana penjelasan dari Ustadz M. Thoib Subandi SPDI. Beliau itu pengurus daerah Muhammadiyah di Brebes, juga sebagai direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah di sana Ustadz. Ya, beliau itu menanggapi pernyataan dari orang-orang yang mengaku Muhammadiyah ini yang menyalahkan Ustadz Adi Hidayat. Kita buktikan sebenarnya yang sesuai dengan Muhammadiyah, yang mewakili suara Muhammadiyah, keempat orang ini Endang Jaya atau Ustadz Subandi M. Thoib itu. M. Thoib Subandi, Ustadz Thoib Subandi SPDI. Kita dengarkan ya Ustadz? Ya. Oke. Kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari Ustadz Endang Jaya Putra. Dalam video itu, beliau menyalahkan penjelasan dari Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat, ketika menjelaskan tentang masalah kunut dan masalah tahlilan. Saya nggak tahu apakah Ustadz Endang Jaya Putra ini sudah nonton penuh atau hanya sekedar nonton potongannya. Kita simak video tanggapan Ustadz Endang Jaya Putra ini. Nah, jadi itulah itu dia potongan dari pernyataan beliau itu dalam video yang beliau upload pada tanggal 10 Juni 2024, 5 bulan yang lalu. Beliau mengomentari tentang video dari Ustadz Adi Hidayat yang merupakan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan beliau di situ mengatakan penjelasan ini tidak benar. Lalu beliau membantah dengan penjelasan dari Ustadz lain. Saya sebut saja ini Ustadz Mujiman, yang mungkin beliau anggap Ustadz Mujiman ini adalah mewakili atau merepresentasikan Muhammadiyah. Baik, saya sampaikan yang pertama, justru penjelasan yang mewakili Muhammadiyah itu adalah penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat selaku Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau menjelaskan tentang masalah kunut sesuai dengan apa yang terdapat di dalam bimbingan keputusan Tarjih Muhammadiyah. Di mana Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa Majelis Tarjih tidak pernah menganggap kunut subuh itu bid'ah.
Ustadz Endang Jaya mengatakan itu tidak benar. Saya katakan itu benar, itu sudah sesuai dengan himpunan putusan tarjihnya. Kita tidak pernah menemukan dalam HPT, baik HPTM ini yang pertama atau yang kedua, ini ada 3 keputusan muktamar, Garut, Klaten, dan Malang. Di sini malah tidak ada tentang kunut. Maupun yang ketiga, HPT yang ketiga. Itu tidak ada keputusan ya, bukan fatwa. Tidak ada keputusan tarjih yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Terkait dengan tahlilan juga sudah banyak penjelasan selama ini dari Ustaz Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh Muhammadiyah tentang substansi permasalahan tradisi tahlilan itu sebagaimana disinggung dalam sejarah-sejarah, dan ini menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Kembali tentang masalah kunut, di dalam kitab himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu ada di dalam halaman ke-378 keputusan tarjihnya, bab kelima dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah dengan judul Al-Qunutu, kunut. Ada 4 poin di situ. Poin pertama, keputusan tarjihnya mengatakan, yaro majlisu annal kunuta bimaknatu lil qiyami lil qiraati wad du'ai fis sholati masru'un. Majelis tarjih berpendapat bahwasanya kunut dengan makna berdiri lama untuk membaca dan berdoa di dalam sholat itu masyru'. Di sini dikatakan masyru', disyariatkan. Lalu poin yang kedua, la yarol majlisu tahsisa tasmiyati dzalikal qiyam bi kunutil fajri al muta'arafi al mukhtalafi fi hukmihi. Majelis tarjih tidak memandang, tidak berpendapat bahwa tulul qiyam, lama berdiri untuk berdoa yang disyariatkan ini, tidak berpendapat bahwa tasmiyati dzalikal qiyam, penamaan berdiri lama untuk berdoa itu bi kunutil fajri, khusus pada kunut sholat subuh al muta'arafi yang kita kenal, al mukhtalafi, di sini dikatakan al mukhtalaf, yang diperselisihkan fi hukmihi, dalam hukumnya. Jadi kunut subuh dalam pandangan majelis tarjih ini masih mukhtalaf, diperselisihkan hukumnya. Majelis tarjih tidak menyebut di sini bid'ah. Kalau sudah ditetapkan bid'ah ya tidak mukhtalaf. Dan konsekuensi ketika sudah ditetapkan bid'ah, berarti kita orang Muhammadiyah ketika makmum kepada imam yang baca kunut ya tidak sah. Itu konsekuensi dari menetapkan kunut itu bid'ah. Karena kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu konsekuensinya. Majelis tarjih menganggap kunut subuh itu mukhtalaf fi hukmihi, diperselisihkan dalam hukumnya. Lalu bagaimana menyikapi permasalahan yang diperselisihkan seperti ini? Ada manhaj tarjih, metode tarjih ya, bisa kita lihat di dalam, masih dalam HPTM yang awal itu, di dalam kitab Masailul Khamsi halaman 279. Kita lihat di sana ada satu metode atau satu manhaj dalam majelis tarjih. Kita baca. Anna ayya qararin, bahwasanya keputusan tarjih itu, keputusan tarjih yang manapun itu yutakhadhu, diambil, ditetapkan, innama huwa tarjihu, dengan metode tarjih, dengan prinsip tarjih, dengan pandangan tarjih, bainal ara'i, di antara pendapat-pendapat al-ma'rudati yang bertentangan. Duna iftoli ayyi ra'yin mukhalifin. Ini yang perlu diperhatikan oleh dai-dai Muhammadiyah. Pahami betul. Duna iftoli ayyi ra'yin mukhalifin. Dengan tanpa menganggap batal pendapat lain yang berbeda dengan yang diambil oleh majelis tarjih. Inilah yang kemudian saya katakan dalam komentar di YouTube-nya Ustadz Endang Jaya Putra itu, bahwa tidak mengamalkan bukan berarti mempermasalahkan. Majelis tarjih memutuskan tentang kunut subuh itu tidak mengamalkan. Tetapi majelis tarjih tidak menganggap yang mengamalkan kunut subuh itu bid'ah. Karena majelis tarjih berpandangan kunut subuh itu masih mukhtalaf. Sehingga di beberapa daerah sekarang banyak masjid-masjid yang diurus oleh dua organisasi besar ini, NU dan Muhammadiyah. Jadwalnya di rolling imamnya. Kadang dari NU, kadang dari Muhammadiyah. Beberapa masjid yang saya datangi, ada masjid besar, masjid agung bahkan, imamnya gantian, ketika subuh juga gantian.
Ketika jadwalnya dari Muhammadiyah tidak kunut. Jamaahnya sudah paham di situ, ya mereka tidak ada yang kunut. Ketika imamnya dari NU, imamnya kunut. Ya jamaah paham di situ, tidak ada yang protes. Banyak masjid-masjid yang diurus seperti itu. Artinya kalau memandang bid'ah, konsekuensinya berarti sholat di belakang orang yang kunut itu ya tidak sah. Tetapi tidak, Muhammadiyah tetap menganggap sholat di belakang orang yang kunut itu sah. Karena kunut itu masih mukhtalaf. Muhammadiyah menganggap yang kuat, kunut itu tidak khusus hanya subuh. Itu masyru' di semua sholat. Ketika memandang masyru' di semua sholat, berarti kunut di sholat subuh juga masuk bagian dari masyru'. Tetapi tidak khusus hanya subuh. Ya, di semua sholat. Maka saya menyarankan Ustadz Endang Jaya Putra ini untuk memperbanyak literasi terutama pada produk-produk tarjih Muhammadiyah. Sehingga nanti ketika memberikan penjelasan kepada umat, terutama kepada warga Muhammadiyah, akan memberikan penjelasan yang objektif sesuai dengan keputusan-keputusan tarjih. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama, di situ beliau mengatakan, ini pemahaman Muhammadiyah. Tetapi semangat beliau bukan memberikan pencerahan sesuai pemahaman Muhammadiyah. Semangat beliau adalah mempermasalahkan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Tabligh, pimpinan pusat Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat. Awal pembuka video beliau langsung mengatakan yang disampaikan itu tidak benar. Kemudian dalam deskripsi video yang diupload di YouTube-nya dia mengatakan itu penyusup di Muhammadiyah. Naudzubillah min dzalik. Saya paham, saya tahu, saya kenal beliau. Ini kader Muhammadiyah asli dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Garut dan sekarang berkhidmat di Muhammadiyah. Saya Muhammad Thaif Subandi, saya perkenalkan Ustadz Endang, saya Muhammad Thaif Subandi, Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes, sekaligus Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Hajah Nasihah Maimanah, Lompong, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Saya juga sering mengelola, ngurusi pengajian-pengajian Muhammadiyah, terutama kajian-kajian tarjih ini. Mari kita perbanyak literasi tentang produk-produk Muhammadiyah, berbanyak literasi tentang manhaj tarjih Muhammadiyah, sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada umat sesuai dengan apa yang ada dan diyakini, disepakati di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah.